Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Jadi saat ini kita akan belajar ya bahasa Indonesia. Ini tematik kelas 5 SD pada tema 9. Jadi materi pada hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Nah, apa itu iklan? Jadi kita mulai saja. Ya, iklan adalah bentuk publikasi suatu aktivitas, produk, atau layanan kepada masyarakat luas melalui media massa. Jadi kita bisa menggunakan TV, radio, majalah, surat kabar, dan sekarang yang paling banyak ya itu adalah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter ya, dan banyak lagi jenis media sosial yang kalau disebutin tuh emang nggak bisa disebutin kayak satu-satu ya, itu banyak sekali jumlahnya sekarang. Jadi untuk iklan itu sendiri itu akan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan akan bersifat mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dikehendaki. Jadi pada saat kita ingin menjual barang, jadi kita akan berharap apa yang kita iklankan akan dapat menarik minat masyarakat. Jadi kita lanjut ya ke manfaat iklan. Nah, untuk manfaat iklan, ini yang pertama adalah memberikan informasi. Jadi sebagai contoh, misalnya kita ingin menjual suatu produk. Jadi kita akan memberikan informasi produk apa yang kita jual. Apakah dia produk makanan, produk minuman, atau mungkin alat-alat elektronik. Nah, selain kita memberikan informasi, kita wajib memberikan kalimat yang dapat membujuk masyarakat untuk tertarik untuk membeli produk yang kita iklankan tadi. Ya, membujuk dan mengingatkan itu selalu ada. Dan juga akan memberikan nilai tambah. Ingat, maksudnya memberikan nilai tambah di sini adalah jika kita ingin menjual produk minuman, maka harus kita pastikan produk minuman yang kita jual harus memiliki keunggulan dibandingkan produk lainnya. Dengan adanya keunggulan atau nilai positif atau nilai lebih yang dimiliki, maka akan lebih mudah untuk membujuk masyarakat yang melihat iklan tersebut ya, jadi mereka itu lebih tertarik mungkin untuk membeli dibandingkan dengan produk lain yang juga diiklankan. Jadi setiap produk ataupun iklan layanan masyarakat mungkin harus ada nilai tambah. Ya, nilai tambah inilah yang berfungsi untuk membujuk dan menarik minat masyarakat. Nah, apa yang perlu dimiliki oleh iklan atau syarat-syaratnya? Nah, syarat dari iklan pertama adalah menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Nah, ini poin pertama sama dengan poin terakhir ya, tidak menggunakan bahasa yang membosankan. Jadi ingat, kalau bikin iklan jangan pakai bahasa yang sesuai dengan EYD atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi kita membuat iklan itu akan berbeda saat kita membuat artikel. Kalau artikel kita wajib menggunakan bahasa baku. Tapi pada iklan kita perlu menggunakan bahasa gaul, ya istilahnya bahasa gaul atau bahasa yang mudah dimengerti oleh. Nah, selanjutnya kita harus menonjolkan kelebihan produk. Tadi seperti dikatakan di slide sebelumnya ya. Apa yang kita iklankan harus punya nilai lebih atau nilai plus dibandingkan produk yang lain. Jadi kita misalnya jual deterjen. Jadi deterjen yang kita miliki mungkin memiliki wangi yang lebih fresh atau mungkin lembut di tangan, tidak menyebabkan iritasi. Jadi itu bisa dikatakan sebagai kelebihan produk. Jadi dengan seperti itu, maka ini akan salah satunya yaitu memiliki daya tarik. Daya tarik untuk mendengarkan, daya tarik untuk membeli ya dari masyarakat, dan juga dapat menarik minat masyarakat untuk memiliki produk kita. Jadi untuk iklan ini sangat-sangat mempengaruhi
dalam proses marketing suatu produk, proses marketing atau proses pemasaran. Jadi iklan ini yang berguna sebagai bahan promosi. Jadi misalnya kita punya gerai toko, kita ingin memberikan diskon. Jika tidak kita iklankan, maka masyarakat tidak akan tahu kita memberikan diskon. Sehingga diskon yang kita berikan tidak akan efektif ya, karena yang mengetahui ya hanya beberapa yang kemungkinan belanja, tapi masyarakat luas tidak akan mengetahui. Sehingga apa yang kita lakukan untuk menarik minat malah akan sia-sia. Nah, kita lanjutkan dengan unsur iklan. Nah, yang pertama perlu kita lakukan ya, perlu harus ada nama produk. Ibu pakai contoh di sini, ini adalah iklan Fanta ya, iklan Fanta. Ini banyak ada di internet. Jadi, ini salah satu media yang digunakan adalah dengan media internet. Pertama, tampilkan nama produk. Nah, di sini nama produk biar jelas membedakan produk kita dengan produk yang lain. Misalnya kita gunakan minuman soda. Nah, minuman soda itu banyak sekali jenisnya di masyarakat. Jadi di sini kita gunakan nama produknya harus selalu terpampang nyata di atas ya, paling besar biasanya dia. Nah, di sini menggunakan nama produknya Fanta. Kemudian berikan gambarnya. Nah, gambarnya di sini tentu bikin orang tertarik, bikin orang pingin belilah gitu. Kemudian keunggulan. Nah, coba kita lihat di sini apa keunggulannya. Keunggulannya di sini dengan menggunakan rasa dari buah segar. Dan dia dapat, nah ini yang dapat menarik minat. Kalimat deskriptif itu untuk menjelaskan ya. Deskriptif itu menggambarkan produk kita. Jadi di sini adalah kalimat yang deskriptif. Jadi dia rasanya mangga, stroberi, jeruk, melon, lemon, menggunakan rasa buah segar. Nah, kalimat persuasif. Nah, ini salah satunya. Ceriakan hari-harimu, segarkan sensasimu. Jadi biasanya ini kita lihat dia akan memiliki sasaran. Nah, kita bisa lihat dengan bahasa ini bisa lihat dia akan banyak menyasar anak-anak muda. Walaupun orang-orangnya seumuran sampai 30-40 pun masih akan bisa tersasar. Jadi emang kakek nenek biasanya udah nggak minum lagi ya, nggak minum soda lagi karena jaga kesehatan. Nah, ini perlu juga untuk menarik minat, keinginan konsumen, kepercayaan, dan kemudian akhirnya akan menciptakan tindakan untuk membeli. Jadi, iklan yang kita buat juga harus sesuai dengan apa yang kita iklankan. Jadi produknya kalau memang rasa mangganya di sini rasa buah segar, nanti kalian bikin rasa mangganya yang kecut ya orang nggak akan mau beli lagi. Jadi kepercayaan akan hilang. Begitu juga dengan lemon. Lemon itu memang agak asam-asam ya, tapi asamnya setidaknya masih bisa diterima lidah. Tapi kalau rasa lemonnya tidak sesuai ekspektasi pembeli, maka kepercayaannya akan turun. Jadi dia untuk pembelian berikutnya mereka tidak akan memilih produk kita lagi. Jadi itu untuk unsur-unsur iklan. Jadi harus ada nama produk, gambar produk, keunggulannya apa, kemudian ada kalimat deskriptif atau yang mengajak. Kalimat deskriptif maksudnya menjelaskan ya, menjelaskan produk kita. Kemudian kalimat persuasif itu adalah untuk mengajak. Dan iklan yang kita buat harus dapat menimbulkan minat, keinginan, dan kepercayaan dari masyarakat sehingga menimbulkan tindakan untuk membeli produk kita. Dan ini harus sesuai atau harus memiliki sasaran. Misalnya kalau minuman ini mungkin untuk kalangan-kalangan anak muda, misalnya kita ingin menjual mungkin mainan, berarti kita sasarannya adalah anak-anak. Jadi kita harus buat iklan yang sesuai dengan jiwa anak-anak. Nah, untuk jenis iklan sendiri itu ada 3. Ada iklan pengumuman, ada iklan penawaran atau iklan produk niaga ya, ini yang paling sering kita lihat. Dan kemudian ada iklan layanan masyarakat. Nah, untuk iklan pengumuman ini adalah biasanya isinya mengumumkan sesuatu.
Nah, seperti contoh yang Ibu berikan di sini, ini adalah pengumuman untuk lowongan pekerjaan. Nah, untuk iklan pengumuman ini paling sering ada di surat kabar. Kalau kalian buka surat kabar, ini akan ada. Misalnya pengumuman lowongan pekerjaan, pengumuman kehilangan sesuatu, kemudian ada pengumuman kematian, duka cita, ya itu sering sekali ada di iklan-iklan pengumuman yang ada di surat kabar biasanya. Nah, kemudian iklan penawaran atau niaga. Nah, ini iklan niaga ini kayaknya di mana-mana sudah ada, di baliho di jalan-jalan, ya, di spanduk-spanduk, kemudian ada di media TV, di radio, di internet, di media sosial, itu banyak sekali ada. Dan jenisnya juga macam-macam. Kemudian ada iklanan layanan masyarakat. Nah, iklanan layanan masyarakat ini juga banyak ada di media televisi, di internet, di surat kabar juga ada. Nah, biasanya untuk iklan layanan masyarakat ini dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan atau mungkin badan-badan khusus, oleh yayasan misalnya, yang ini isinya adalah untuk mengajak masyarakat untuk hidup yang lebih baik, seperti itu. Contohnya di sini ada iklan yang Ibu berikan di sebelahnya, ya, adalah hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Jadi ini akan mengajak, ya, yayasan yang memberikan atau badan yang memberikan iklan ini mengajak kita untuk menjaga lingkungan bumi kita agar menjadi lebih baik. Nah, untuk iklan biasanya itu memiliki tarif yang cukup tinggi. Biasanya kalau iklan di surat kabar itu menggunakan aturan, kalau iklan kolom itu menggunakan berapa luas kolom pada surat kabar yang digunakan sebagai iklan. Jika iklan baris berarti menggunakan jumlah huruf biasanya, ya, jumlah huruf atau jumlah kata. Kalau iklan di televisi itu menggunakan durasi waktu, misalnya 3 menit atau sekian detik, 1 menit berapa hitungannya, 15 detik berapa hitungannya. Itu adalah untuk tarif dari iklan yang digunakan di televisi. Nah, kemudian iklan-iklan berbayar lainnya adalah contohnya di YouTube. Jadi kalian kan suka nonton YouTube. Di YouTube sebelum kita membuka video yang kita inginkan, biasanya di depannya itu akan ada iklan dulu. Nah, iklan itu merupakan iklan berbayar. Nah, beda halnya dengan iklan yang dibuat oleh UMKM, misalnya oleh kita buat pribadi, kita bikin mungkin poster kecil, kita upload di media sosial kita. Jika iklan seperti itu, nah itu tidak berbayar, gratis, ya. Jadi kita cuma menggunakan modal kuota untuk membuka internet. Nah, jadi itu adalah materi mengenai iklan. Jadi selalu ingat, iklan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai produk ataupun layanan yang kita berikan. Jadi sekian untuk materi iklan. Jadi untuk berikutnya silahkan ditunggu materi apa lagi yang akan Ibu jelaskan, ya. Jadi sampai berjumpa di video berikutnya.